Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ini namanya sponsor Pak, ini ya. Kan di syuting. Karena minuman terbaik se-Asia mengalahkan aqua milik pondok pesantren untuk umat Islam. Jadi minumlah air ini Pak. Jangan minum produk-produk non muslim. Nggih Pak nggih? Sing kompak Pak. Nggih Pak nggih? Nah, ngoten. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Kita lanjutkan kajian hadis ahkam, hadis Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim yang berhubungan dengan amal ibadah wal muamalah. Malam ini kita akan membicarakan hadis Sahih riwayat Imam Al-Bukhari nomor 6594 dari sahabat Abdullah bin Mas'ud yang dikenal dengan julukan Ibnu Mas'ud. Kenal buatan? Pernah dengar ya? Ibn Mas'ud niku seorang pemuda yang masuk Islam sejak awal Islam yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang masuk Islam di masa-masa awal Islam. Antara lain pertama Sayyidah Khadijah, istri tercinta Rasulullah yang masuk Islam. Semua sejarah, semua ulama mengatakan orang pertama masuk Islam adalah Siti Khadijah. Jadi kalau ada Buya Syakur ataupun sejenisnya yang mengatakan Khadijah agama Nasrani, bohong, salah. Dulunya mungkin berpedoman pada Injil dan Taurat, tapi sejak Islam datang semua ulama mengatakan orang yang awwalu man amana bin nabiyyi huwa Khadijatul Kubra. Begitu lagi. Yang kedua setelah Khadijah, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga Abu Bakrin As-Siddiq. Yang keempat Utsman ibnu Affan. Kelima Zubair bin Awam. Dan yang keenam salah satunya adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi Abdullah ibn Mas'ud itu termasuk, ada yang mengatakan orang nomor 6 yang masuk Islam, yang jelas termasuk 10 atau as-sabiqunal awwalun yang jumlahnya yang terkenal 10 itu Pak. Ibn Mas'ud ini walaupun pemuda Pak, masih panjang perjalanan hidupnya, tapi sudah sejak muda dia selain cerdas, berani, juga mengabdikan dirinya untuk Rasulullah SAW. Sampai beliau dikenal dengan khadimuna lai Rasulillah, pelayan sandalnya Rasulullah. Rasulullah kalau pakai sandalnya ada di balik, kemudian diamankan, dikembalikan. Yang kemudian ditiru sekarang Pak ya, kalau ada ustadz, ada kiai, biasanya sandalnya biar gak hilang diamankan, bukan diambil, diamankan, dikembalikan, bukan diamankan selamanya. Itu yang benar.
Tapi kemarin Ramadan saya 4 kali hilang sandal, Pak. Padahal saya ustadznya. Oh, diamankan. Ibnu Mas'ud ini, Pak, ketika dialog dengan para sahabat senior yang lain, bincang-bincang tentang uji nyali, Pak. Bahasa sekarang uji nyali. Kalau uji nyali sekarang mungkin dijawab oleh temannya, nggak bahaya, tah. Ngono, Pak. Uji nyalinya, Pak. Apa uji nyalinya? Siapa yang berani baca Al-Quran di depan Ka'bah? Ini maksud di Mekah, Pak. Di Mekah itu masih dikuasai oleh orang kafir. Di sekitar Ka'bah ada 300 lebih, ada 350, 360 patung sekitar Ka'bah. Dulu awalnya Rasulullah dan para sahabat kalau sholat zuhur asar itu keras, Pak. Allahu Akbar. Kan bismillah belum diturunkan, langsung alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Pokoknya Nabi sholat langsung orang kafir datang. Kenapa mereka datang? Untuk mengganggu, melempari, ngotori. Kenapa mereka tahu kalau Rasul sholat? Bacanya keras. Akhirnya diputuskan, ya sudah, kalau gitu zuhur asar siri dipelankan untuk menghindar gangguan orang kafir. Saking orang kafir nemen mengganggu umat Islam, maka diantara sahabat itu tes uji nyali, siapa yang berani membaca Al-Quran di depan Ka'bah. Sebab imbasnya, Pak, kalau ketahuan mesti remuk, Pak. Acur. Apa kata Ibnu Mas'ud? Saya itu seorang pemuda, Pak. Kan ini seperti ini masih muda kan? Ya, masih muda. Ngaco, saya. Padahal sahabat-sahabat senior yang punya pengaruh gak ada yang ngacung, Pak. Di kalangan orang kafir itu, orang kafir Quraisy, andaikan pun ada orang masuk Islam, tapi di kalangan orang besar itu gak diganggu, Pak. Abu Bakar, orang berpengaruh, Pak, sehingga tidak ada yang berani mengganggu Abu Bakar. Utsman bin Affan, orang berpengaruh, tidak ada yang berani. Lah Ibnu Mas'ud ini bukan siapa-siapa, dia berani. Saya singkat cerita, besoknya, Pak, pagi agak siang dikit, kira-kira orang kafir sudah bangun dari telernya, Pak. Karena orang kafir itu, Pak, mulai asar itu rata-rata mabuk. Maghrib si asik, isya si asik, malam itu mesti melek sampai terlalu malam, tidur, bangun jam 9, jam 10. Sehingga kalau ada orang seneng tangi malam, begadang, lek wayai subuh turu, berarti mirip dengan orang mirip itu orang kafir, Pak, mirip. Coba perasaan, Pak, kula kebuatan yang jenengan sopo ae. Pun singkat cerita, langsung datang di depan Ka'bah sahabat Abdullah bin Mas'ud, langsung baca surat apa? Surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Orang-orang kafir mendengar bacaan itu terpesona, terpanah dengan bagusnya nada yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud, bagusnya suaranya, bagusnya kandungan yang dibaca. Karena di kalangan orang Arab itu, Pak, sastra itu menempati posisi paling tinggi sampai muncul pasar ukaz, ditulis bahasa Indonesia ukaz, bacaan Arabnya ukaz, dha ain kaf alif dha ukaz. Pasar ukaz itu bukan pasar sapi, bukan pasar burung, bukan pasar sayur, tapi pasar syair, pasar sastra. Siapa yang berhasil menciptakan sastra indah maka dihargai mahal. Orang penulisnya menjadi penulis terhormat, kemudian karyanya akan ditempel di dinding Ka'bah. Kenapa? Karena tradisinya Arab itu sangat menjunjung sastra. Maka ketika Ibnu Mas'ud membaca satu lantunan yang amat indah yang tidak pernah ada tandingannya, mereka terpana mendengarkan. Kira-kira kalau bahasa orang Islam, subhanallah, kira-kira begitu.
Pun, mari ngoten Pak. Selesai baca, orang kafir tanya, "Hei anak muda, itu siapa yang menciptakan syair itu?" Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ini bukan ciptaan siapa-siapa, tapi ini firman Allah, kalamullah yang dibawa oleh malaikat Jibril untuk Nabi Muhammad, ajaran Islam." Langsung mereka tersadar, oh iya, ini yang menyebabkan orang-orang masuk Islam, meninggalkan agamanya nenek moyang. Langsung digerebek Pak. Ibnu Mas'ud ajur Pak, ajur. Tapi Ibnu Mas'ud habis digepui, dikeroyok Pak, di masa gak nangis, beda karo ngrungkut. Apa senyum Pak? Senyum, pulang ditakoi sama konco-konco sahabat-sahabat, kandhane kok. Tapi senyum Pak. Kapok? Enggak. Kalau saya disuruh besok baca lagi, saya baca. Gak wedi? Enggak. Saya puas. Nah, kepuasan Pak. Puas karena membaca Al-Quran di depan Ka'bah. Yang pada saat itu belum ada yang berani baca Quran. Baca Quran mesti singitan, bunyi sembunyi-sembunyi Pak. Dulu. Pun Ibnu Mas'ud ini termasuk 4 di antara sahabat yang punya gelar yang punya nama Abdullah bin Mas'ud, pakar tafsir dan qiraat, sehingga panjenengan baca qiraat itu mesti berangkatnya munculnya nanti ketemunya dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ada Abdullah bin Abbas yang dikenal dengan Ibnu Abbas, pakar syariat atau hukum Islam. Ada Abdullah bin Umar bin Khattab yang disebut Umar ibn Umar, pakar hadis. Ada Abdullah bin Umar bin Al-As, Ibnu Amr bin Al-As, pakar akhlak. Apa istilahnya? Ya akhlak lah, sosial lah. Nah, 4 Abdullah yang terkenal ini pakar, kalau bahasa sekarang profesor kita kira gitu Pak. Maka disingkat menjadi Abadillah. Di dalam ilmu hadis, dalam mustalahul hadis, panjenengan ketika menemukan bahasa waqala Abadillah, dan Abadillah berkata, misalkan Abadillah itu berarti kumpulan 4 Abdullah. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Amr bin Al-As. Disingkat Abadillah. Niki jelas atau jelas? Hah? Gak ono sing jawab. Jelas Bang? Jelas Bang? Apa sing jelas? Abadillah, singkatan dari 4 Abdullah. Nah, Abdullah bin Mas'ud nanti di masa Umar bin Khattab, beliau diangkat menjadi bahasa sekarang hakim agung Pak. Dan berhak dapatkan gaji, tapi gajinya gak diambil. Karena pegawai yang dapat gaji itu sejak Umar bin Khattab Pak, tertib administrasi, sebelumnya gak ada gaji. Di masa Umar bin Khattab itu luar biasa, subhanallah Pak, Islam sangat tertata dengan baik Pak. Ada muncul tentara TNI, tentara Banser, itu munculnya dari Umar bin Khattab. Ada digaji Pak, kantor pos, kalau sekarang muncul kantor pos, JNE, JNT dan seterusnya, itu dari Umar bin Khattab. Cuma dulu alat transportasinya masih sulit. Kemudian irigasi. Jadi Umar bin Khattab sudah memikirkan irigasi Pak, biar tanaman subur. Belum muncul ada kasus rempang itu, belum Pak. Belum aman kalau ada Umar bin Khattab Pak. Aman, semuanya segan Pak. Jangankan manusia, setan tuh takut sama Umar bin Khattab. Saking wibawanya Pak. Umar bin Khattab, ada dalam satu riwayat Pak, kalau Umar bin Khattab lewat, bayangannya kan kelihatan. Jin setan tuh ngomong, awas ono bayangannya Umar, wis minggir ojo golek perkara. Itu setan Pak. Kalau kula jenengan saya lewat ketok setan nang ndi wong iku jarene. Pun ketika Ibnu Mas'ud di masa Umar bin Khattab diangkat menjadi hakim, digaji tapi gajinya diambil, jatuh sakit Pak. Ketika sakit Umar bin Khattab nyambangi napa nyambangi Pak? Ibnu Mas'ud nggak mau berobat Pak, karena nggak ada UWE.
kan UE Pak. Jadi karena berobat itu identik dengan duit Pak, uang. Biasanya orang itu gak mau ke dokter bukan karena gak mau, tapi gak ono duit. Sehingga wong loro itu wong miskin gak oleh loro Pak. Walaupun loro di jarin wong muduro ijek aja, ditahan-tahan koyok-koyok gak loro pada remek iku Pak. Podo ae sugih miskin podo loro Pak. Cuma sing miskin dikuat-kuatno sebab apa gak check up, sebab check up ketok kabeh. Makanya panjenengan ben ketok gak ketok loro ojo di check up. Lek check up mesti pakai Vespa teko Win Sunan Ampel ke rumah sakit Jemur Sari RC. Sehat pakai Vespa. Dicek sama dokter, sakit ini Pak, bapak ini, ujung rambut sampai ujung kaki sakit kabeh, langsung geblak Pak, masuk ICU 2 bulan sakit Pak, berangkatnya sehat, pulangnya sakit gara-gara akhirnya kanca kula teng saking mereka Jatipurwo gak check upan, gak usah apa jarno lorong koyo apa gak apa-apa ketimbang kepikiran pusing stres wis mendingan anggap gak ono penyakit sambil donga ngoten lho Pak. Iku mantap itu. Tapi aja milok-milok, panjenengan ada 2 aliran check up, ada aliran yang gak mau check up, terserah, karena hidup itu pilihan, mau jadi orang baik atau orang tidak baik, mau ngaji atau tidak ngaji, mau sholat atau tidak sholat, ngoten itu hidup pilihan Pak. Tapi kita harus milih yang terbaik pun. Umar bin Khattab bilang, gini aja, gajimu selama jadi hakim kita cairkan, gak hangus. Jangan. Kata siapa Pak? Kata siapa? Ibnu Mas'ud. Ojo. Gak apa-apa, kamu gak mau tak kasihkan anakmu. Gak apa-apa, kata Ibnu Mas'ud. Anakku sudah saya bilangin, sudah saya kasih nasihat, minta pada Gusti Allah tiap malam sholat dan suruh baca surat Al-Waqiah. Inilah asal muasal munculnya riwayat anjuran membaca surat Al-Waqiah tiap malam dari Ibnu Mas'ud dalam rangka biar tidak mengalami kemiskinan. Orang yang istiqomah baca surat Al-Waqiah tiap malam tahajud tidak akan pernah miskin hidupnya. Maka umat Islam yang pengen gak pernah miskin baca Waqiah, yang mau miskin gak usah baca Pak. Jelas gak? Ampun, gak mau. Qala dawu sapa Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah bersabda. Rasulullah mengatakan Pak, innallaha satuhni Gusti Allah amara iku merintah sapa Gusti Allah al malaka ing malaikat ayatuba ing yen nulis sapa malaikat biar bangi umurin kalawan papat pira-pira perkara. Allah memerintahkan malaikat untuk menulis 4 perkara Pak ketika berada dalam kandungan, khususnya 120 hari takala rohnya ditiup. Apa yang ditulis Pak? Ini tulisan ini yang kemudian disebut dengan qadha, atau ada yang menyebutnya dengan takdir Pak, takaran. Pertama, bikat bi rizqihi, Allah perintahkan agar mencatat rizkinya. Jadi rizkinya panjenengan sedaya para jamaah itu sudah ada catatannya ketika panjenengan dalam kandungan. Orang yang rizkinya sak piring, walaupun kerja pontang panting siang malam budal subuh mulai mari isya sedino gak mulai blas. Pras keringat banting tulang bahkan mandi darah. Bahkan wongi sampai di forcing lembur terus sampai gak rupa wong. Lek rizkinya sak piring gak kira oleh sak wakul. Sebab apa? Rizki wis ono catatannya. Sakwale orang yang catatannya rizkinya sak panci, walaupun kerja santai budal jam 10 jam 2 wis mulai rizkinya sak panci, tetap sak panci.
Apa pelajaran dari catatan pertama? Artinya orang hidup niku kerja ini hanya gawe syarat perintah Gusti Allah. Kerja niku hanya buat syarat. Ojo ngoyok-ngoyok. Ini pelajaran pertama, Pak. Catatan dari catatan pertama adalah pelajaran dari catatan pertama. Ojo ngoyok-ngoyok kerja santai mawon. Kerja niku hanya sebagai aktivitas kewajiban, sebagai syarat hidup, syarat urip. Sehingga pekerjaan macam-macam, yang penting halal. Yang nambal ban alhamdulillah, yang ngajar alhamdulillah, yang jadi pegawai alhamdulillah, pengusaha alhamdulillah, pegawai alhamdulillah, yang penting halal. Gawe syarat suge miskin wis ono catatannya. Lah panjenengan pengen suge bukan masalah pekerjaan, tapi dungo jaluk maring yang maha sugi. Ya Ghaniyu ya Hamid, aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika amma syiatik. Lengkapnya ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnina bihalalika an haramik bi ta'atika amman syiatik wa bi fadlika amman siwak. Allahumma amin. Poin pertama, ngoyok-ngoyok. Yang kedua yang ditulis wa ajalihi, ajal. Apa ajal, Pak? Umur, usia. Orang yang catatannya usianya umur swida, walaupun dicek sama dokter sehat, kolesterol aman, gula darah aman, asam urat aman, semua sehat walafiat, tapi lek nyampe swida walaupun sehat tetap kok gak wani ngomong mati, Pak. Karena catatannya wis nyampe. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Sebaliknya, orang yang catatan umurnya 89. Cukup 89. Kurang. Cukup ya. Jenengan umur berapa? Cerita ono? Hah? 71. Allahu Akbar walillahil hamd. Mantap nih. Umur 89 walaupun mulai 15 tahun loro-loroan alias sakit-sakitan, gak kira mati. Apa? Belum wayai. Artinya pelajaran penting dari catatan kedua adalah wong urip ojo wedi mati. Karena matiku ono waktunya. Tetapi jangan juga ojo wani mati. Artinya apa? Santai aja. Yang penting berdoa mugi-mugi panjang umur, sehat walafiat, rezeki lancar, duwe akeh, urip tenang, gak duwe musuh, ibadah nyaman, bojo akeh. Ayo. Pun. Cak wedi mati, Pak nggih? Mas, sampean wedi mati, Mas? Antum, your name namanya siapa? Ilham. Kamu takut mati apa enggak? Takut. Pertanyaannya, Pak, kenapa rotor-rotor wong urip niku wedi mati, Pak? Padahal Qur'annya jelas, Pak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jelas mati urip niku Gusti Allah sing nyiptakno. Gak kira ketukar malaikat maut beset dikit atau ngantuk didik malaikat maut akhirnya kata nyabut Ahmad menjadi Abdul, sing dicabut Abdul padahal catatannya Ahmad sama-sama A, kan jejer. Gak kira, Pak. Ojo wedi mati. Pertanyaannya, apa wong urip iku rata-rata mati, Pak? Baik muslim atau non muslim, orang kafir. Apa wedi mati, Pak? Ono sing durung ngomong durung siap. Lah iya, pertanyaan apa durung siap?
dosae akeh. Berarti biar siap, berarti gak boleh ngelakoni dosa. Apa nek dosa akeh wedi mati, Pak? Endingnya mesti siji. Kuatir acur di dalam kubur dikebuki malaikat. Makanya salah satu doa yang dianjurkan Rasulullah untuk kita baca seusai tahiyat, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Itu salah satunya kita berdoa pada Allah supaya dihindarkan dari siksa kubur. Dikuburi malaikat peping pisan ajur tadi tepung, Pak. Coba baca kitab Is'adur Rafiq itu karya Syekh Muhammad bin Salim, syarahnya kitab Sulam Taufik itu jelas, Pak. Malaikat itu kalau mukul satu kali ces ajur tadi tepung. Berarti saking keras atau saking besarnya gepokannya itu. Allah. Dan setelah jadi tepung, bukan terus jadi tepung, balik, Pak. Kalau bahasanya surat Al-Maidah ayat 56 ini, Pak, innalladzina kafaru biayatina sawfa nusrihim naro. Ini menceritakan siksaan neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Tak kala kulitnya hancur diganti kulit yang baru, tubuhnya hancur diganti tubuh yang baru. Tujuannya apa? Kenapa kok balik-balik gitu? Liyadzuqul adzab, supaya bisa merasakan dahsyatnya siksanya Gusti Allah. Dan yakin panjenengan orang baik tidak akan disiksa. Sing disiksa itu hanyalah orang-orang yang tidak baik, yang tidak mendapatkan pengampunan dari Gusti Allah. Catatannya, orang baik tidak akan disiksa. Yang kedua, apakah orang tidak baik disiksa? Ada dua. Orang baik, orang tidak baik alias jelek, ada yang disiksa, ada yang tidak disiksa. Yang tidak disiksa ketika kejelekannya, keburukannya dimaafkan oleh Allah berkat maufirah dari Gusti Allah. Makanya di akhir surah Al-Baqarah kan begini, Pak. Wa'fu anna, maafkan kami ya Allah. Waghfir lana, sepurani kami ya Allah. Ya, Pak. Wa'fu anna waghfir lana warhamna, kasihanilah kami ya Allah. Angetan, Pak. Suruh minta maaf, minta sepuro. Apa bedanya itu? Wa'fu anna, dimaafkan, Pak. Dimaafkan, dimakfu, dihapus. Dihapus. Berarti panjenengan gak punya dosa. Gak ada bekasnya. Waghfir lana, ditutup oleh Allah. Ditutup, bekasnya masih ada. Warhamna, dibiarkan dosanya gak ditutup, tapi oleh Allah tidak disiksa, dimaafkan. Apa isinya? Gak direken. Berarti orang itu tetap masuk surga, gak disiksa. Allahumma amin. Panjenengan masuk yang mana, Pak? Masuk yang dosanya dimaafkan, dihapus, bersih, atau ditutupi dosanya, atau dibiarkan dosanya tapi dapat rahmat dari Gusti Allah. Nah, yang jenengan yang mana? Dapat rahmat, rahmat itu penting. Iya, Pak. Ada dialog antara siapa? Cerita orang terdahulu, Pak. Orang baik usianya, ini kalau nggak salah di dalam kitab Dzarratun Nasihin, Pak, ada cerita. Ada orang usianya 400 tahun, dalam versi lain 500 tahun. Ahli ibadah, Pak, selama 500 tahun sholat tok, ibadah tok, nggak pernah dosa. Sama dengan jamaah Masjid Nurul Islam. Iya, ibadah tok, nggak tahu dosa. Nah, ceritanya, ketika orang ini mau masuk surga, di stop oleh malaikat. Kamu kemana? Surga, malaikat. Ngapain? Iya, raya karena 500 tahun ibadah. Jadi kamu masuk surga karena ibadah? Iya, malaikat bilang nggak bisa. Orang masuk surga bukan karena ibadahnya, tapi dengan rahmat Gusti Allah. Birahmatillah, rahmatnya Allah, Pak.
Tetapi secara sunnatullah, hukum alam, hukumnya Gusti Allah, rahmat Allah hanya diberikan pada orang-orang yang ibadahnya benar dan ikhlas. Ikhlas orangnya Pak, tapi ibadahnya salah, nggak bisa Pak. Syaratnya dua dapat rahmat itu Pak. Ibadahnya benar, terus hatinya ikhlas. Ikhlas toh Pak. Saya ikhlas nyumbang ini. Tapi yang disumbangkan uangnya tetangga, alias uang haram, nggak bisa. Ibadahnya harus benar, sholatnya benar, hatinya juga ikhlas, baru rahmat Allah. Ibadahnya benar tapi hatinya tidak ikhlas, nggak bisa. Syaratnya dua, ibadahnya harus benar sesuai dengan tuntunan syariat dan hatinya ikhlas, rahmat Allah. Ajal. Yang ketiga, wa amalihi, amali Pak, perbuatannya yang dicatat oleh malaikat. Profesinya nopo, sudah ada Pak catatannya. Ada orang yang kuliahnya mati-matian ingin menjadi seorang insinyur, kuliah ambil jurusan nuklir, ingin nanti kalau sudah lulus jadi apa gitu, jurusan nuklir. Lulus Pak, jadi tukang suwo. Ngerti suwo? Waras bener Pak. Wong gila di suwo waras. Kalau bahasa apa ya? Bahasa Islaminya ruqyah. Tukang ruqyah. Heran, nggak heran, memang catatannya begitu. Ada jurusan kedokteran Pak. Lulus wisudaan terbaik jurusan kedokteran. Lulus Pak. Bukan jadi dokter Pak. Jadi tukang masak. Orang Malaysia menyebutnya tak apa, memang catatan begitu. Makanya dalam surat Luqman ayat 34 itu disebutkan, "Qul innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir." Poin pentingnya adalah wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dilakukan di esok hari. Mungkin saat ini panjenengan masih aktif jadi pegawai dari apa? Tidak ada yang tahu besok akan jadi menteri. Bisa jadi Pak. Kalau Allah menakdirkan begitu, maka kita harus optimis dan tidak boleh menyesali. Saya kuliah capek-capek jurusan ini kok tadi ini. Gak usah. Kuliah itu cari ilmu, sekolah cari ilmu, jangan cari pekerjaan. Kalau cari pekerjaan gak usah kuliah, langsung Pak bekerja, diterima. Ya, ini kok tegang semua ini. Oi, assalamualaikum. Ini jelas Pak ya. Pun yang terakhir yang keempat, habis ini tanya jawab. Wasa'idin amsyaki, hidupnya bejo utawa celaka, nasibnya makmur utawa apa istilahnya sempit Pak, nasib Pak. Inilah 4 catatan yang dicatat oleh malaikat atas perintah Allah ketika sejak kita dalam kandungan. Yang risinya sepiring nggak mungkin sawakul, yang umurnya swidak nggak mungkin 80 dan seterusnya. Namun catatan-catatan itu semua apakah bisa diganti? Yes. Lo katanya ustadz itu, katanya kiai itu takdir gak bisa diganti. Ya, gak bisa takdir tidak bisa diganti oleh kita. Tapi bagi Allah semuanya bisa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Semuanya gampang. Yang dulu takdirnya, catatannya sego sak piring pengen, bukan sak wakul Pak, sak truk jaluk maring Gusti Allah, diminta. Yang dulu catatannya umur swidak, minta umur piro 100, gak apa-apa 100, yang penting saya sehat, duwe akeh, urip barokah, iso ibadah lancar, urip tenang, gak duwe musuh, bojo ayu. Panjang umur tapi loro-loroan Pak, gak enak Pak. Panjang umur awal sehat tapi gak duwe-duwe sumpek.
Duwe wake tapi awake nggak tenang, nggak enak. Awake tenang tapi nggak gelem sholat, nggak enak Pak. Iso sholat tenang kabeh gak duwe bojo. Ya gak enak Pak. Ini penting ini, penting. Lek di tempat lain Pak, ojo ngomong tempat lain Pak. Khusus panjenengan ini. Gak apa-apa, umur panjang yang penting sehat walafiat, panjang umur, rezeki lancar, ibadah rajin. Khairun nas antala umruhu wa hasuna amaluhu. Seapi-api menungso kata Nabi, orang yang panjang umur dan amalnya baik. Panjang umur gak gelem sholat Pak. Enten mboten Pak? Wong eta kok. Gak teko wong gak sholat Pak. Ngomong jenengan dakwah Pak, dakwah alias amar ma'ruf nahi mungkar. Lek ketok wong sudah sepuh itu tuwek, nggih Pak nggih. Sepuh iku tuwek senior, Mbah, jenengan wis mambu tanah, Mbah, salat to, Mbah. Aku gak iso, wis belajar, wis melok gerakan, belajar. Ngoten Pak, dakwah Pak. Lek jenengan berhasil mengajak orang itu salat, jenengan dapat amal jariyah. Sudah meninggal orang itu salat dapat kucuran yang disebut dengan amal jariyah. Man hasana apa ya dalam hadisnya Pak, man amila hasanatan, orang yang mengamalkan satu amalan baik kemudian diikuti oleh orang lain kebaikan itu, falahu ajruha, maka orang itu dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan dapat kucuran pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Ya Pak, panjang umur gak apa-apa, berdoa semua kepanjang umur dan seterusnya. Bisa diganti kalau Allah yang berhendak. Panjenengan bisa baca dalam surat Ar-Ra'd ayat 39. Apa kata Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 39 Pak? Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah akan menghapus apa yang dikehendaki. Misalkan Sulaiman umurnya 60, karena Sulaiman selalu berdoa, ibadah berdoa, jaluk piro 100 oleh Allah. Kalau Allah kehendaki dihapus 60 menjadi dibalik menjadi 90, kurang dawa 100 dan seterusnya. Bisa. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Ar-Ra'd ayat 39. Poinnya apa Pak? Kita harus optimis. Apapun takdir Allah ketika dalam kandungan, kita berdoa mudah-mudahan takdir itu yang terbaik untuk kehidupan kita. Allahumma amin. Hadis ini hadis Sahih Al-Bukhari Pak. Sahih Bukhari nomor 6594. Matan Pak. Ayo pertanyaan, silakan yang mau tanya. Tak ada. Ini umurnya berapa dulu catatannya? Gak ada yang tahu. Umurnya berapa jenengan waktu kandungan? Gak ngerti. Yang bertanya, tak ada. Baik, belum tak ada, saya lanjutkan. Isya kering, belum. Saya lanjutkan. Hadis ini Al-Bukhari tadi Pak ya. Kita lanjutkan dengan hadis Muslim, Sahih Muslim. Hampir sama arahannya hadisnya, yaitu menjelaskan terkait dengan perubahan takdir. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin, ini dalam Quran Pak. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang sampai orang itu bisa merubahnya sendiri. Katanya tadi Allah yang merubah. Ya. Ada perubahan itu otoritas Gusti Allah, tidak ada campur tangan manusia. Ada perubahan itu membutuhkan secara hukum alam, secara syariat, membutuhkan campur tangan manusia. Contoh, kita ingin merubah posisi rezeki sak piring, ingin menjadi sak wakul. Berdoa, ya, tapi tetap harus ada usaha, ikhtiar. Ikhtiar itu doa, Pak, usaha.
Doa tok udah plus Pak. Ikhtiar tok namanya sombong. Gak boleh Pak, hanya ikhtiar usaha melupakan Gusti Allah. Gak berdoa, itu sombong. Doa tok udah plus, ikhtiar tok usaha tok sombong. Artinya apa? Wong urip sebagai mukmin hakiki, doa yes, usaha yes, harus seiring, senada dan seirama, harus sejalan. Usaha jalan, kerja yo jalan, ibadah ya tetap lancar. Ngeten nggih? Isa. Mugi-mugi bermanfaat dan sesarang ridha Allah SWT. Kita akhiri dengan pembacaan surat Al-Asr, wal asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.